Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Merdeka! 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 Saudara-saudara yang saya hormati, pagi ini yang sangat berkah, Allah menakdirkan kita merayakan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai anak bangsa yang punya kepedulian terhadap NKRI ini. Kemerdekaan dan kedaulatan sangat penting bagi kita. Dalam sejarah ini, sebagai anak bangsa harus ngerti dan paham bahwa kemerdekaan dan kedaulatan ini memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan kita. Pertama, para kiai, para ulama, para habaib untuk dikorbankan demi kepentingan tegaknya negara Republik Indonesia. Mereka sama halnya tidak menghormati dan menghargai nyawa yang telah dikorbankan ini. Allahu Akbar, merdeka! Merdeka! Saudara-saudara yang terhormat, penduduk umat Islam mayoritas saat itu sekitar 180 juta. Di negara ini banyak masjid-masjid, hampir 500 lebih, musola, madrasah, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, majelis taklim. Ratusan ribu umat Islam melaksanakan ibadah puasa, sekaligus melaksanakan panggilan haji ke Baitullah. Aset besar yang Allah anugerahkan kepada bangsa ini, khususnya umat Islam, melalui nikmatnya kemerdekaan, harus kita jaga sebagai generasi bangsa. Menerus aset ini jangan sampai diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab untuk meneruskan ini. Orang yang tidak menghargai kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia ini sama halnya dengan mereka tidak menghargai aset-aset Islam di tanah air kita ini. Saudara yang terhormat dan yang berbahagia, ketiga, kemerdekaan dan kedaulatan sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita. Saat penjajah menguasai bangsa kita 350 tahun lamanya, kita melaksanakan sholat Jum'ah bersama-sama. Sulit rasanya pada saat itu. Menuntut ilmu sulit rasanya pada saat itu. 6 Agustus kalau tidak salah, Hiroshima dihancurkan oleh bom atomnya Amerika Serikat. 9 Agustus kalau tidak salah, Nagasaki yang kedua kalinya hancur karena bom atom. Bukan karena keinginan mereka, tapi ini takdir Tuhan untuk melepaskan belenggu penjajah yang mencekram bangsa negara kita ini. Bukan hanya mengeruk kekayaan, tapi misi besar mereka adalah menyebarkan agama. Karena itu, saat penjajah menguasai negeri ini, kita tidak bisa melakukan syariat Islam dengan sempurna. Maka atas prakarsa para tokoh, Kiai Jenderal Sudirman, Kiai Diponegoro, Kiai Imam Bonjol, Kiai Bung Tomo, Ibu Nyai Raden Kartini, Ibu Nyai Cut Nyatin, semua nyawa mereka dikorbankan untuk kepentingan negara kita ini. Sehingga dengan berdasarkan Pancasila, NKRI kita umat Islam
bisa melakukan syariat itu dengan sempurna tanpa ada intimidasi dari manapun. Ini adalah satu nikmat, satu anugerah yang Allah berikan kepada kita ini. Orang yang tidak peduli terhadap kemerdekaan dan kedaulatan ini, sama saja mereka tidak peduli terhadap tegaknya syiar-syiar agama Islam di negeri ini. Betapa banyak PPK, betapa banyak jamaah-jamaah sosial keagamaan di masyarakat, semua berjalan dengan baik berkah kemerdekaan dan kedaulatan. Saudara-saudara yang terhormat, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan istilah-istilah khilafah, istilah-istilah togut dan seterusnya. Pancasila kurang baik, NKRI kurang baik, lebih baik ajaran Islam khilafah. Karena itu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada adik-adik, Pancasila merupakan satu hidangan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang multikultural, multi etnis, multi agama. Pancasila bisa mewadahi semua itu. Dengan Pancasila kita bisa melakukan semua aktivitas keagamaan tanpa ada satu hal yang bisa menakutkan kita, mengintimidasi kita. Belum tentu dengan khilafah itu bisa kita lakukan seperti ini. Karena itu adik-adik sebagai generasi mendatang, anak-anak bangsa yang akan meneruskan sejarah perjuangan ini, perjalanan tegaknya NKRI ini, adik-adik harus ketahui bahwa ratusan ribuan jutaan nyawa yang dikorbankan. Maka sebagai generasi mengisi kemerdekaan ini jangan sampai kita sia-siakan, agar kita tidak mendapatkan satu predikat mengkhianati para tokoh yang telah mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya negara Republik Indonesia ini. Sebagai seorang santri, seorang mahasiswa, belajarlah mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Jangan dibuang waktu. Menjadi musyrif-musyrifah, menjadilah musyrif-musyrifah yang bekerja dengan tupoksinya yang baik. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati apa yang telah dilakukan oleh para tokoh, para habaib, para kiai yang telah mendahului kita ini. Terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, situasi seperti ini, pandemi yang tidak bisa dilakukan Indonesia, melakukan upacara seperti pagi ini, maka untuk tahun-tahun berikutnya tokoh-tokoh bangsa, kiai, ulama, dan dijawab iya apa tidak. Sanggupkah Anda mengisi momen kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan positif? Sanggup apa tidak? Jauhkan narkoba, jauhkan hubungan terlarang. Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat anugerah kepada bangsa sendi-sendi kehidupan. Sampai dalam persoalan pendidikan, ekonomi, memberikan kesehatan kepada kita, yang bisa menghormati apa yang telah diberikan oleh para pendahulu kita dengan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Fi disubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Tegaknya bangsa di masa mendatang, Pancasila sebagai dasar falsafah kita, NKRI harga mati, taruhannya ada di pundak kalian. Camkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.